Yo guys, kembali lagi di channel Plankton Crypto. Seperti biasa saya akan updatekan harga kripto ya. Dan saat ini saya masih bahas Baby Dots karena ya mengikuti pergerakan Bitcoin, dan Baby Dots sendiri juga merangkak naik sedikit demi sedikit. Dan di video kemarin itu belum mencapai di area 16 ini ya, kepala 16 ini, dan sekarang sudah tercapai guys. Dan koreksi, dan ini koreksinya cuman sampai di sini, dan ini candlenya hijau lagi guys di time frame 4 jam, cuman belum belum jadi ya. Ini saya record di jam 23 di tanggal 25 Juni. Besok saya upload di tanggal 26 di pagi hari, pas hari Minggu. Kalian pas banget, pas libur kalian nonton videoku. Dan mungkin pertanyaan kalian, apakah ini Baby Dots ini bisa pump lagi bang? Saya tidak tahu apakah pump lagi. Saya cuman ini aja guys, menggariskan garis di mana titik support dan resisten aja. Dan kalau untuk titik supportnya sendiri itu yang pasti untuk support masih di EMA 200 ya guys ya. Dan kalau untuk titik resisten sendiri ini cukup bagus. Titik resistennya itu kalau pump di kepala 2, itu misalkan Baby Dots sendiri masih mampu naik ya, itu di kepala 21 garis biru ini. Ini resisten, dimana resisten terakhir ya. Nanti kalau misalkan ini bisa ditembus ke atas, berarti bisa pump lebih jauh lagi gitu ya. Tapi kalau tidak bisa pump, berarti koreksi ya, tergantung Bitcoin nanti gimana. Dah, ini untuk ini menarik sekali ini untuk garis EMA 50 dan EMA 200 ini hampir cross dan bersentuhan ya guys ya, dan mendekat. Ini yang artinya bull cross ya. Nanti kalau untuk garisnya ini bersilangan gitu ya, berarti kalau bull cross berarti harganya naik guys. Ini di time frame 4 jam ya. Tapi perlu yang kalian perhatikan, ini di time frame 4 jam ini tidak terlalu begitu valid banget ya, karena ini juga bull cross ya, tapi ternyata langsung dead cross ya gitu guys. Nah, untuk melihat lagi untuk kepastiannya, untuk lebih yakin lagi itu di time frame daily ya. Kalau di time frame 4 jam seperti ini, tapi cukup lumayan bagus sih. Time frame 4 jam itu bagus membuat lower high ya, lower high. Terus untuk di time frame daily sendiri, mari kita lihat. Nah, kalau untuk di time frame daily ini hijau terus ya. 1 2 3 4 hari ini hijau, dan hari ini belum closing, sebentar lagi closing ya, 1 jam lagi. Mungkin besok kalian lihat harganya sudah berubah. Mungkin closing hari ini itu di close candle hijau kemungkinan ya, karena 1 jam lagi sudah closing, membuat candle baru. Dan besok nggak tahu candle merah atau hijau. Kalaupun candle hijau berarti akan menuju di mana ini garis EMA 200 ya. Dan cukup menarik banget ya. Ini misalkan closing candlenya hijau ya. Kalau closing candlenya hijau itu berarti nanti bakal menuju di EMA 200 guys, di area sini ya. Di kepala 2 lah pokoknya. Itu ya, sama titik resisten. Berarti kalau untuk time frame daily kita resistennya di EMA aja ya, di EMA 200 paling dekat ya itu. Dan kalau untuk dilihat dari yang kemarin-kemarin itu sudah menembus di area EMA 50. EMA 50 ini ada 2 kali ya, sudah ditembus tapi tidak bisa bertahan lama ya, dan dijebol lagi ke bawah, jebol lagi ke bawah. Dan kali ini misalkan ini candle hijau nanti closingnya, berarti itu cukup bagus ya, masih bertahan di EMA 200, karena di sini tidak bisa closing di candle hijau ya guys ya, di atas EMA 50 ya gitu. Nah, ini cukup menarik sekali buat Baby Dots ya. Kalau Bitcoin bisa ya, Bitcoin mantul sedikit aja ini sudah lumayan ya profitnya. Dan untuk di time frame daily seperti ini, kalian lihat sendiri, kalian pasti punya mungkin penerawangan sendiri ya, nanti arahnya mau kemana. Yang pasti ya EMA 200 ini ya, ini adalah feeling paling kuat
ini menuju EMA 200 ya. Ini feeling ya, bukan analisa atau bukan dukun ya untuk memprediksi ya atau penerawangan, tapi feeling aja untuk menuju EMA 200 ya, dengan catatan Bitcoin sehat ya, jangan nanti kalau Bitcoin didam ya wow, mengerikan. Nah, kalau untuk di time frame daily seperti ini, coba kita lihat di time frame mingguan ya. Oh ya, bentar, di time frame daily kalau kita lihat di zoom out ya, candlenya ini sudah membuat lower high ya. Di sini lower low, ini paling bottom ya, berarti ini lower high-nya. Apakah nanti akan membuat lower high lagi seperti ini ya? Kalau bisa membuat lower high lagi, itu berarti candlenya cukup bagus ya, chartnya bagus itu. Berarti sehat ya, tidak mengalami penurunan walaupun koreksi, dan membuat lower high lagi itu berarti tandanya bagus. Tapi kalau membuat menjebol area lower high di sini, dijebol berarti ya tanda-tanda akan turun gitu. Tuh guys, berarti masih nunggu beberapa hari lagi ya untuk memastikan BB dots sendiri. Dan kita lihat di time frame mingguan. Nah, kalau di time frame mingguan seperti yang kemarin saya jelaskan, karena belum closing ya, masih 1 hari besok. Ini candlenya masih hijau dan kita tunggu besok closingnya di area mana. Apakah bisa di area di atas 17 ya, di angka atas, pokoknya di kepala 17 lah. Kalau bisa closing di situ berarti cukup bagus. Dan membuat candle hijau lagi itu cukup bagus. Kalaupun bisa ya. Karena di sini kalau dilihat dari kemarin-kemarin itu membuat tail yang panjang ya, buntut yang panjang. Walaupun pump itu cukup mengecoh loh. Itu pumpnya cukup jauh di kepala 2. Tapi closingnya di bawah kepala 17 ya. Di area 16. Enggak sampai 16 kayaknya. Nah, itu yang perlu kalian perhatikan. Tuh. Jadi buat teman-teman gak usah saling adu argumen atau analisa atau berantem di kolom komentar nanti, jangan sampai. Silahkan kalian yang mau hold, yang mau TP, yang mau cut loss, yang belum masuk mau masuk silahkan masuk, yang tidak mau masuk ya sudah. Kalau kalian tidak suka dengan token ini ya udah jangan masuk gitu ya, karena token micin itu cukup lumayan bahaya sih ya itu. Dan kalau untuk time frame mingguan seperti ini ya, ini cukup lumayan ya. Tapi kalau untuk saya, untuk time frame mingguan, saya masih menunggu masa-masa di mana sideways beberapa bulan itu bakal cukup yakin gitu. Tapi kalau dilihat dari kemarin ini kan, kalau misalkan pump ini kan dipengaruhi dengan market kripto sendiri juga ada kenaikannya, dan Bitcoin juga ada kenaikan dan sedang boomingnya gitu. Tapi kalau untuk sekarang kan mulai merosot ya, untuk berita-berita atau kepopuleran kripto itu mulai merosot ya. Kalau kemarin kan kripto Bitcoin makanya pump, dan sekarang sudah mulai penurunan, dan di saat itulah whales akan siap-siap untuk beraksi serok ya. Nanti kalau sudah ada berita yang cukup banyak dan populer Bitcoin di mana-mana sampai orang biasa pun tahu, yang belum tahu kripto jadi tahu, itu tandanya cukup bahaya. Itu berarti sudah menyentuh harga paling atas. Whales sudah siap-siap mau buang barang, dan yang orang baru itu kena korbannya, itu sangkut. Nah, itu aja guys. Mungkin untuk baby dots itu aja. Oh ya, kita coba lihat pergerakan Bitcoin dulu ya. Bitcoin sampai di mana? Kayaknya sudah breakout di area EMA deh. Kemarin kita terakhir di area EMA, belum di breakout, hanya disentuh saja. Itu masa-masa detik-detik Bitcoin bisa breakout atau tidak. Kalau untuk time frame mingguan seperti ini,
Kita coba di daily aja dulu. Nah, untuk di time frame daily seperti ini guys. Berarti ini Bitcoin namanya apa? Ada kenaikan sedikit. Nah, kalau Bitcoin aja naiknya sedikit, terus Baby Dots ini cukup lumayan ya, naiknya cukup lumayan. Berarti kalau misalkan Bitcoin ini jangan sampai turun lah, sideways aja, itu berarti bisa mempengaruhi harga Bitcoin juga. Mempengaruhi harga Baby Dots juga ya. Baby Dots akan merangkak naik perlahan jika demand-nya itu cukup banyak ya. Tapi kalau Bitcoin turun lagi, itu tandanya bahaya. Itu akan mempengaruhi Baby Dots juga. Nah, kalau untuk time frame daily seperti ini, terus yang mungkin saya jelaskan kemarin, ini yang harus diisi di sini ya, di Bitcoin seperti ini. Masih cukup lumayan jauh, kayaknya bakal menuju ke sini. Jadi ada kemungkinan ya, ada kemungkinan itu ya akan naik Bitcoin, berarti Baby Dots juga bakal naik gitu guys. Jadi ada kemungkinan ya. Kemungkinan itu berarti tidak pasti. Dan ini juga masih jauh dari area EMA. Di time frame daily ini masih jauh. Kemungkinan akan mengisi di sini dan menyentuh area EMA dulu. Nah, apakah nanti bisa di breakout EMA-nya? 50. Dan kalau kemarin itu EMA 4 di time frame 4 jam itu kayaknya sudah di breakout deh. Coba kita lihat. Nah, bener kan? Salah coba. Nah, kalau untuk di time frame 4 jam kemarin sudah di breakout dan sekarang turun lagi guys, gila. Sekarang malah dijebol lagi di bawah di garis EMA 50 di bawahnya ya, masih di bawahnya ini. Aduh, bisa di breakout lagi ke atas nggak? Ini kalau misalkan di time frame 4 jam bisa naik ke atas lagi, itu tandanya cukup bagus ya. Dan closingnya di atas inilah, itu cukup bagus. Tapi kalau hanya bertahannya di sini aja, di bawah ini tandanya cukup bahaya ya. Nanti kalian perhatikan Bitcoin juga di time frame 4 jam. Nah, itu detailnya ya untuk Bitcoin. Nanti untuk Baby Dots juga mempengaruhi. Kalian yang belum masuk atau telat masuk, kalian harus perhatikan Bitcoin ini dulu ya. Yang pertama, perhatikan Bitcoin dulu. Jangan mungkin terkompor-kompor di grup, entah di Telegram atau temen atau di mana atau di YouTube. Jangan terkompor-kompor untuk buru-buru buy yang belum masuk. Perhatikan dulu Bitcoin. Kalau Bitcoin bisa breakout, berarti Baby Dots juga bisa naik lagi. Berarti kalian aman. Itu di area aman. Tapi jangan lupa siapkan stop loss ya. Jika Bitcoin sudah menjebol ini, berarti kalian harus siapkan stop loss gitu. Harus siap loss gitu. Ya, ini untuk Bitcoin seperti ini. Ini detik-detik lagi. Padahal ini 1 2 3 4 candle ini sudah cukup aman ya, tapi satu candle ini menjebol ke bawah itu. Mungkin besok kalian nonton sudah itu ya, sudah berubah harganya, jadi kalian tahu arahnya mau kemana Bitcoin itu ya. Itu di time frame 4 jam seperti itu. Kalau untuk di time frame daily itu masih kemungkinan masih bisa naik ya di time frame daily. Nah, kalau di time frame daily kemungkinan masih bisa naik ya untuk Bitcoin, karena di sini gapnya cukup besar sekali ya, panjang dan jauh dari area EMA, paling tidak mendekati seperti di sini ya. Nah, itu guys, itu aja sih Bitcoin. Kita close aja Bitcoin. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin besok kalian bisa coret-coret di kolom komentar ya, kasih tahu saya untuk TA kalian bagaimana. Saya juga butuh belajar, atau kalian yang suka dengan baca-baca fundamental atau berita-berita yang lain tentang kripto, kalian bisa tuliskan, karena juga saya butuh informasi dari kalian gitu guys. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. See you.